Pengertian demokrasi Pancasila, sejarah, prinsip, dan ciri-cirinya. Sejarah penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia dimulai sejak redupnya Orde Lama didukung oleh Orde Baru. Lantas, apa pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip dianut, dan apa saja ciri-cirinya? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ajat Sudrajat melalui acara Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah 2015 mengungkapkan dasar-dasar demokrasi Indonesia sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965. Tetapi istilah demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sebelum lahirnya Orde Baru setelah tahun 1966. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila yang tercantum dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat di atas permusyawaratan perwakilan. Sejarah dan pengertian demokrasi Pancasila masih dalam tulisannya. Ajat Sudrajat menyebut bahwa istilah demokrasi Pancasila sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pengaruh Soekarno dan Orde Lama mulai usai terjadi peristiwa Gerakan 30 September atau G30S tahun 1965. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2014 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prinsip utama demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti bahwa pengambilan keputusan dengan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Mufakat hasil yang disetujui dari pembahasan bersama untuk menentukan pendapat bersama. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan keputusan berdasarkan kehendak pendapat orang banyak sehingga tercapai kebulatan pendapat bersama. Musyawarah mufakat harus berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut. 1. Musyawarah mufakat bersumberkan inti keraki yang dipimpin oleh hikmat di dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat diminta. 3. Cara mengemukakan hikmat nurani harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. 4. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. 5. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Terdapat 10 pilar atau prinsip demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar UUD 1945, yakni sebagai berikut. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan otak dan penyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan kekuatan atau kekuatan semata-mata. Pelaksanaan itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kepemilikan itu. Dalam batas-batas tertentu, kepastian rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. 4. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini memiliki 4 makna penting. Pertama, gatra kekuasaan Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.
Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. 4. Kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan. Bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau kreatif perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 bukan saja menguasai kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi yang dikuatkan dengan pembagian negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan pertimbangan atau checks and balance. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan dengan pengacaranya memiliki hak yang sama untuk mengajukan pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kekuasaan terhadap kekuasaan negara, kekuasaan dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi kekuasaan atas kekuasaan. UUD 1945 secara jelas memerintahkan pembentukannya daerah otonom pada provinsi dan kabupaten kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula soal pengorganisir kekuasaan atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya tentang otonomi daerah dan keadilan hukum. Bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut UUD 1945 ternyata ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang keadilan sosial. Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Terakhir, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pada dasarnya, demokrasi Pancasila memiliki kesamaan dengan demokrasi secara universal. Namun, terdapat ciri-ciri demokrasi Pancasila yang membedakan dengan demokrasi lainnya sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. 2. Dilakukan pemilihan kegiatan umum pemilu secara resmi. 3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dan melindungi hak masyarakat minoritas. 4. Proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. 5. Ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.